Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran. Ya, itu dulu tuh kalau menurut kitab itu Pulau Jawa betul Rombang-Ambing. Nah, terus para dewa itu berkumpul supaya membuat Pulau Jawa jadi tenang. Halo Mas, apa kabar? Halo, malam. Kemana malam minggu? Biasa, mau mampir nih, numpang ngopi. Oh, Kalian mau bahas nih Mas. Ada suatu hal yang menarik nih Mas. gitu. Menurut mitos nih Mas, Pulau Jawa itu dulunya terombang-ambing, ya kan? Terus adalah di bawah puncak Mahameru katanya, puncak Semeru di bawah Pulau Jawa. Terus Pulau Jawanya jadi tenang, itu gimana tuh Mas? Nah, itu cerita itu ya namanya mitos ya, itu berangkat dari kepercayaan kan. Nah, itu ada di kitab yang namanya kitab Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran. Ya, itu dulu tuh kalau menurut kitab itu Pulau Jawa betul Rombang-Ambing. Nah, terus para dewa itu berkumpul supaya membuat Pulau Jawa jadi tenang. Nah, kemudian ada keputusan, diutuslah dua dewa untuk membawa potongan Puncak itu. puncak Mahameru yang ada di Jambudwipa dulu nyebutnya. India itu. India. India. Nah, yang berangkat Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Lalu Setelah dipotong puncak Mahameru itu, Dewa Brahma berubah menjadi ular raksasa. Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura. Lalu potongan gunung tadi ditumpangkan di punggung kura-kura si Dewa Wisnu tadi, dan Dewa Brahma dengan bentuk ularnya melilit, ngikat si gunung. puncak gunung itu. Tuh, digendong sama kura-kura Wisnu, nyebrang dari India ke wilayah Pulau Jawa. Nah, itu kalau digambarkan itu secara 3 dimensi, nah seperti ini. Oh itu. Ini kura-kura, ya. Ini ularnya. Lalu Nah, ini perwujudan dari Dewa Brahma dan Wisnu juga. Jadi dia berubah menjadi kura-kura dan berubah menjadi ular naga besar. ular naga. Gunungnya jalan. Nah, itu yang menjadi mitos. Kemudian Mahameru ada di Pulau Jawa yang namanya Gunung Semeru. Itu tujuannya supaya menjadi pasak bumi. Pasak bumi. Ya, supaya nggak terombang-ambing lagi setelah dipasakkan gitu ya. Dia jadi tenang. Tapi awalnya tidak langsung di wilayah Jawa Timur. Itu gimana? Awalnya di wilayah Jawa Barat. Yang terjadi kemudian Jawa Timur ngangkat. Kayak gitu. Nah, ini juga masih goyang. Akhirnya dipindah ke bagian timur dari Pulau Jawa. Stabil ya tuh. Nah, tenang, tentrem. Nah, sepanjang perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur ada tuh yang tumpah-tumpah, Iya. berceceran. Jadi Gunung Lawu, jadi Gunung Wilis, Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan. Pokoknya yang dekat-dekat dengan wilayah Gunung Semeru. Berarti kalau di garisin itu satu garis mungkin. Satu garis itu. Karena satu garis itulah makanya kesannya tercecer-cecer, lalu jadilah ditaruh yang di wilayah Lumajang itu yaitu Gunung Semeru. Itu tenang. Setelah itu, nah itu dari mitos. Ya udah, begitu. Ini namanya sendiri apa itu? Kalau ini sendiri katanya namanya ini
Padma, Hasta, Brata. Hasta 8, Padma itu bunga Padma, bunga teratai. Brata dewa. Jadi kalau kita lihat setiap wajah utama ini ada 2 ya. Ini punya wajah 4. Setiap ini. Setiap wajah sisi ini ada 4. Ada 3 lagi yang menyertai. Jadi kalau di total 8. Itu hastanya. Nah ini sendiri nih Mas, keris. Kalau kita bicara soal proses pulau, terjadinya daratan, terjadinya apa namanya gunung gitu ya, itu kan pasti butuh waktu. Nah ini kebetulan ini jadi contoh simbol saja kalau ini keris ini jenis keris kalanada. Ini untuk mengingatkan kita akan pentingnya menyadari waktu. Iya. Kala itu waktu, nada itu menerima. Jadi Menerima waktu. menerima waktunya. Nah, seperti kita juga selalu percaya sama jam kan. Jadi jam berapa kita nggak protes. Mau jamnya error kek. Kalau emang kita cuma lihat jam gitu dong, wah kita nggak protes, ini dah jamnya jam dia gitu loh. Oke. Nah ini juga keris ini mengingatkan bahwa segala sesuatunya itu butuh waktu. Nah ini keris kalanada yang katanya juga itu juga bagian dari keris yang pernah ada di zaman kerajaan zaman dulu lah gitu ya, katanya gitu. Ini sengaja kita menjadi sebuah pengingat lah bahwa segala sesuatu itu butuh waktu. Nah itu kan dari segi mitos nih, dari segi keilmuannya sendiri itu seperti apa Mas? Kalau dari segi ilmu sebenarnya ya ilmunya dalam arti ilmu ini ya Mas ya, pendidikan. Oke, dari segi ilmiah maksudnya. Ilmiah. Oh ya, kalau dari segi ilmiah tuh sebenarnya nggak jauh beda. Hanya kan kita pakai versi yang beda ya. Yang satu itu dengan menggunakan bukti-bukti penelitian. Yang satu data lah ya, lebih ke data. Dari cerita, dari legenda yang bisa dipercaya, bisa juga tidak dipercaya ya, tergantung bisa orangnya. dilebih-lebihkan juga. Dan hanya berlaku di wilayah itu aja kan. Jadi kalau dari sisi ilmiahnya, terjadinya Pulau Jawa itu karena proses tumbukan 2 lempeng. 2 lempeng. Lempeng benua. Namanya subduksi ya. Jadi lempeng Australia itu bertemu dengan lempeng Eurasia atau lempeng Asia lah ya. Ketemu. Dek gitu. Lempeng Australia itu lebih lunak. Ya, dibanding lempeng Asia, benua Asia. Jadi karena dia lebih lunak, dia mendelep, menghujam, kalah. Biasalah, nunduk gitu lah. Kalau bahasanya itu si lempeng yang lebih lembek nih, nunduk dia. Ya kayak ketemu orang lah ya, kalau kita ketemu preman kayak ente gitu kan. Dibully lah tuh. Kita nunduk aja lah itu daripada ribut kan gitu kan, dia nunduk. Nah pada saat ini nunduk, lempeng Australia nunduk. Kalau dihukum gaya fisika kan, kalau ada yang turun berarti ada yang menjengkang kan? Ada yang naik. Ada yang naik. Nah lempeng Eurasia yang naik, gini, ini turun dia naik. Itu membentuk yang namanya busur-busur kepulauan, pulau-pulau. Bentuk awalnya itu adalah gunung. Gunung. Karena waktu terjadi pergesekan, ini menghasilkan panas. Menghasilkan panas dan itu mencairkan banyak batuan yang kemudian bentuknya disebut magma. Iya. Kan ada dan di inti bumi juga mengandung magma kan. Jadi begitu ada pergesekan terus, ada gerakan, ini magma tertarik ke atas, tertekan lah ya. Iya, seperti jerawat gitu ya. Itu muncul klek menjadi sebuah benjolan-benjolan yang namanya gunung. Kalau masih di bawah laut, munculnya namanya gunung bawah laut. Seperti yang pernah meletus kemarin tuh di Laut Pasifik tuh ya. Iya. Meletus tuh.
tapi masih di bawah laut. Masih di bawah. Kalau dia sampai keluar dari permukaan air laut, jadilah pulau gunung api. Krakatau misalnya. Anak Krakatau sekarang nih, pulau gunung api. Nah, ini kemudian dari gunung itu dia terus aktif, karena ada gesekan juga terus aktif kan, itu menghasilkan banyak endapan-endapan batuan. Lama-lama lapuk. Iya. Lapuk. Kalau ada air, ada hujan, dia menjadi tererosi. Kalau tererosi, pelan-pelan mengalir kan, menjadi sungai. Sungai lama-lama ketemu sama laut. Jadilah muara. Muara. Dan biasanya kalau di dekat muara banyak rawa-rawa. Iya. Rawa-rawa ini yang pelan-pelan membawa lumpur kan, dan muara tadi bawa lumpur jadi rawa-rawa itu pelan-pelan menjadi daratan. Daratan. Itu kalau satu gunung. Kalau satu, kalau dua, kalau dua gunung daratannya makin lama makin luas kan? Iya. Ketemu, jadilah kepulauan, satu pulau dengan dua gunung yang lebih besar lagi. Lebih besar ya. Kalau gunungnya banyak, lama-lama sebesarnya bisa sepulau Jawa. Berarti ada keterkaitan sedikit dari yang mitos dan keilmiahan itu. Nah, tadi kan disebut ya kalau Jawa Barat itu muncul duluan kan. Jadi kalau secara ilmiahnya itu Pulau Jawa kita itu bentuknya dari barat ke timur itu miring. Barat lebih tinggi, timur lebih rendah. Dari selatan ke utara, miring begini. Jadi bentuknya begini. Kenapa? Karena dorongan. Ada dorongannya tadi. Nah, kalau dorongan ini, kalau naiknya karena dorongan ini dia makin tinggi, kalau tanahnya tidak kuat, ini merosot. Yang terdorong ini merosot. Ini merosot sehingga kalau kita lihat wilayah selatan pantai selatan ya, wilayah pantai selatan Pulau Jawa itu curam-curam tebingnya, jarang yang landai, ya kan? Tebingnya curam-curam karena sempat merosot. Oh gitu. Patah. Sedangkan yang wilayah yang di utara karena miring dan sungai mengalirnya ke utara, lebih banyak landai dan juga banyak rawa-rawa. Nah, yang kemudian agak nyambung dengan cerita mitos ini tadi, wilayah Jawa Timur yang ada Gunung Semerunya itu masih lebih mudah, karena dia yang stabil belakangan kan? Belakangan, iya. Karena yang dibilang kan yang bagian timur yang kurang stabil. Jadi dia pembentukannya lebih belakangan dibanding yang bagian barat. Gitu jadinya. Jadi terombang-ambing karena bagian timurnya. Jadi ada keterkaitannya juga mungkin ya. Apa mungkin ada yang dilebih-lebihkan untuk menarik? Nggak ada yang dilebih-lebihkan. Dari mitos maksudnya? Nggak ada. Nggak ada. Hanya pemahaman. Pemahaman cara itu. Memahaminya yang berbeda. Jadi yang satu memahami dengan cara ilmiah, yang satu dengan memahami dengan cara legenda. Jadi seperti dimensi yang beda, gitu loh. Tapi tujuannya sama. Tapi sebenarnya hampir sama kisahnya itu. Ada proses yang berjalan bahwa gunung-gunung di Jawa Barat itu yang purba ya, itu lebih tua daripada gunung-gunung yang di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Oh gitu. Iya. Daratan Jawa Barat itu lebih tua daripada daratan Jawa Timur atau Jawa Tengah. Iya. Nah, pastinya kan ada, kalau dibilang manusia pertama di Jawa itu dari mana? Manusia pertama dari Jawa. Ya, sampai saat ini kalau berdasarkan ilmiahnya, manusia pertama di Pulau Jawa itu buktinya ditemukan di wilayah Sangiran. Di Sangiran. Ya, tapi jangan dibayangkan bentuk manusianya seperti kita ya. Karena mungkin mohak gitu. bisa jadi.
Hawk atau enggak James Brown. Yo, anak garpu somai kayaknya. Nah, gimana ya? Kalau kita lihat hewan, hewan-hewan yang ada sekarang ini kan belum tentu sama dengan hewan-hewan yang sama jenisnya tapi yang ada di tahun-tahun yang dulu. Kayak komodo gitu mungkin. Ya, komodo atau misalnya dinosaurus. Ya kan? Wah. Fosilnya ada. Sekarang nggak ada ya bentuknya. Dipercaya kemudian bisa jadi buaya atau apa yang hewan-hewan purba. Gitu. Nah, manusia yang tertua yang ditemukan di Pulau Jawa itu adalah manusia yang namanya Homo erectus. Homo erectus. Ya, itu berusia dari kehidupan sekitar ya kurang lebihnya itu 1,8 sampai 2 juta tahun yang lalu lah, kurang lebihnya. Itu yang disebut manusia. Kenapa disebut manusia kan? Karena dia sudah mampu membuat alat, memodifikasi bahan-bahan dari alam untuk menjadi alat Perkakas mungkin. perkakas, ya, alat kehidupan. Contohnya adanya alat batu yang terbuat dari batu. Jadi mereka sudah bisa menggunakan akalnya. Itulah manusia. Tidak ada hewan yang bisa menggunakan akalnya kan sampai sekarang. Jadi mereka bisa membuat alat batu, bentuknya seperti kapak genggam, gitu-gitu ya. Seperti bola batu. Iya. Nah, itu bola batu tuh. Itu. Iya. Oh. Itu dari Sangira. Ya, Bukan? Seperti itu. Replikanya mungkin. Sebenarnya saya tidak boleh bicara itu asli atau tidak gitu ya. Tapi terpercaya seperti itulah visualnya. Ya. Oke. Tidak ada hewan yang bisa membuat alam mungkin. Alam bisa tapi tidak sesempurna Tidak. bulat seperti itu. Oke. Nah, dari situ mungkin ada peradaban-peradaban yang muncul kan? Pelan-pelan. Kita kan bicara 1,8 juta atau 1 juta tahun yang lalu. Itu kondisi alam beda sama sekarang. Iya. Pulau Jawa mungkin masih seperti pisahan-pisahan pulau-pulau kecil. Seperti Pulau Bali dengan Pulau Lombok, Sumba gitu-gitu ya. Pulau Sumbawa, Sumba. Masih terpisah-pisah begitu. Karena mungkin lempengan-lempengan yang di bawah masih... Karena gunung-gunungnya masih belum menyatukan. Daratannya masih belum ketemu. Jadi masih pulau-pulau yang terpisah di mana ada laut, ada enggak. Nah, kadang-kadang itu kita juga ketemu dengan fenomena global. Fenomena alam yang terjadi di seluruh dunia yang namanya zaman es. Nah, zaman es ini ya paling signifikan itu ya yang paling berarti ya. Itu terjadi sejak 2 juta tahun yang lalu juga. Ya. Berulang-ulang. Ada yang siklusnya itu bisa 20.000 tahun sekali, ada yang siklusnya 40.000 tahun sekali, ada yang siklusnya 100.000 tahun sekali. Itu muter ya gitu-gitu aja. Jadi bolak-balik. Zaman es, terus bukan zaman es. Bukan zaman es dia seperti sekarang nih. Bukan zaman es. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera kepisah oleh air. Kalau zaman es, esnya air lautnya turun karena berubah menjadi es di kutub. Kutubnya makin luas. Nah, kalau air lautnya turun, yang paling ekstrim itu pernah terjadi yang paling dekat dengan sekarang tuh sekitar antara 15.000 tahun sampai 13.000 tahun yang lalu. Itu namanya zaman es maksimum. Itu laut Pulau Jawa, Laut Jawa itu turun sampai 150 meter. 150?
Drop. Lumayan juga. Dan sekarang ini kedalaman laut Pulau Jawa paling dalam ya sekitar segitu. Sekitar 100-an meter. 150. Laut dangkal kan laut Jawa itu. Jadi bayangkan kalau air lautnya turun sampai 100-an meter, padahal kedalaman laut Pulau Jawa sekarang ini yang terisi oleh air ini cuma 100-an meter juga. Artinya daratannya nyambung kan? Sampai ke benua Asia. Nah, itu menjadi jalan masuk penghuni-penghuni yang pernah menghuni lebih dahulu di wilayah benua Asia. Masuk. Migrasi mungkin. Iya. Nah, kepulauan kita itu lebih muda dibanding benua. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita di Indonesia ada penghuninya, artinya dia datang dari daratan yang lebih tua. Betul kan? Iya. Nggak mungkin mereka hidup di bawah laut atau di dalam air gitu seperti Denny manusia ikan. Mermaid. Ikan duyung. Duyung. Di mana-mana kan ada daratan, baru ada yang sesuatu yang bergerak. Itu. Jadi setelah ada daratan yang menyatukan tadi, yang disebutnya terkenal dengan paparan Sunda. Barulah pelan-pelan datang gelombang-gelombang manusia-manusia yang lain. Itu juga yang disebut sama peneliti yang dari Inggris atau ya? Sunda Island itu. Sunda Island. Itu. Yang neliti Atlantis atau apa, padahal Atlantis ada di Ancol kan? Nah. Dulu ada perusahaan rekaman juga sih. Atlantic Record. Nah itu masuk pelan-pelan mengisi. Itu gelombang di Homo erectus loh ya. Homo erectus. Iya. Kalau Homo sapien? Kalau Homo sapien itu juga sama prosesnya. Sama juga. Iya. Berarti itu. paling awal tuh itu tadi Homo erectus. Erectus. Barulah migrasi. Iya, migrasi lagi, dan sebagian Homo erectus kan juga ada yang hidup kan. Ada yang hidup sampai berapa periode gitu ya. Lalu sama sekali hilang. Habis itu kenapa nggak tahu. Belum tahu. Nah, digantikan oleh Homo sapien yang juga datang dari wilayah yang lebih utara. Dari benua Asia yang lebih tua. Homo sapiens. Berarti ada Adam dan Hawa juga dong. Adam anaknya siapa? Katanya istrinya Bu siapa gitu. Inul. Mas Adam ya kan? Iya, itu Mas Adam dari Ibu Inul gitu. Iya. Udah lah, nggak usah lah. Ya nggak usah lah. Itu kan lain lah. Nggak pernah ketulis di buku juga, di buku-buku kampus ya. Iya. Lalu apa lagi tuh? Ya buat saya itu pelan-pelan peradaban itu muncul dari proses variasi penghuni yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa. Tuh, Mas. Nah, ada juga yang kemarin tuh sempat rame tuh tentang peradaban tuh, Mas. Peradaban tertua itu ada di Gunung Padang. Gunung Padang itu adalah salah satu situs peradaban tertua dibanding dengan Mesir. Saya belum pernah meneliti ke Mesir ya. Ya. Tapi balik lagi dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa daratan yang paling tua cenderung dihuni lebih dahulu dibanding daratan yang terjadi berikutnya. Dari situ sudah ketahuan kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita mau mengecek mana yang paling tua, piramid yang di Mesir atau Gunung Padang, ya harus diketahui dulu umurnya berapa yang di Gunung Padang, umurnya berapa yang di Mesir, piramidnya ya. Dan apakah memang yang di Gunung Padang itu sebuah piramid? Ada yang bilang sih punden berundak gitu kan. Nah, kalau punden berundak itu banyak, tidak cuma di Gunung Padang. Di bagian Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Ada juga. Ada. Di Kamboja ada. Di Asia Tenggara banyak. Dan kalau kita mengacu
ke teori yang pertama tadi, daratan yang lebih dahulu muncul itu dihuni lebih dahulu biasanya, kebudayaan yang masuk atau yang berlaku biasanya dari daratan yang lebih dahulu muncul. Lumayan juga ya. Ya, saya kurang paham ya bagaimana dengan Gunung Padang itu. Tapi bentuk punden berundak tidak hanya ada di Gunung Padang. Seperti tadi Mas bilang itu ada di beberapa lokasi lah. Iya, di wilayah Asia Tenggara lain pun banyak. Apakah sudah dicek mana yang lebih dahulu? Gunung Padang atau wilayah Asia Tenggara? Itu dulu ya, nggak usah jauh-jauh ke Mesir. Gitu loh. Itu dulu yang bentuknya sama-sama punden gitu ya. Itu mungkin nggak di masa itu ada fungsi-fungsinya sendiri? Pastilah. Pasti. Ya namanya manusia, kita kan kalau saya sih selalu menganggap manusia itu punya kecerdasan. Dan orang zaman dulu itu juga bukan orang yang tidak pintar. Mereka pasti punya tujuan dalam membuat sesuatu kan. Nggak mungkin bikin sesuatu terus dah nggak dipakai gitu. Ibaratnya kayak inilah ya. Iya, punya tujuan. Tujuan tertentu. Iya. Oke. Tujuan tertentu. Dan kalau dari beberapa hasil penelitian tentang tradisi seperti Gunung Padang itu ya, disebutnya katanya tradisi megalitik. Bagian dari tradisi megalitik. Itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya kepercayaan. Tempat sembahyang lah gitu ya. Di zaman itu. Jadi hal-hal yang berbau kepercayaan. Terhadap Tuhan, terhadap leluhurnya mungkin gitu-gitu. Itu. Tapi kan sampai sekarang Gunung Padang sendiri belum pernah diketemukan rangka manusia. Iya, hanya batuan-batuan saja. Manusianya kemana? Yang lebih banyak mungkin di Sangiran ya Mas? Kalau di Sangiran yang diketemukan itu adalah sisa manusia yang memfosil. Fosilnya. Tapi itu jauh sekali beda umurnya. Beda umur ya? Beda masa mungkin? Jauh. Sangiran itu di 1,5 juta tahun yang lalu sampai 300.000 tahun yang lalu. Gunung Padang itu mungkin sekian ribu tahun yang lalu. Di bawah ya mungkin. Dari sekarang, dari ratusan ribu tahun yang lalu ke sekian ribu tahun yang lalu. Dari akar ke pucuk. Jauh kan? Jauh. Kalau jadinya pucuk. Nah, gitu dari akar banget ke pucuk. Ya, kondisi alam sudah beda. Jenis manusianya mungkin juga sudah beda. Sangiran Homo erectus kan. Yang di Gunung Padang kemungkinan sudah Homo seperti kita lah. Sapiens gitu ya. Beda jauh. Ya. Dan belum tentu orangnya itu juga orang yang sama dengan kita persis. Berevolusi terus. Nah, ada tadi migrasi tadi. Jadi Pulau Jawa tuh kayak seperti rumah kosong, kontrakan yang datang itu ganti-gantian. Ya. Model playground gitu ya, tempat bermain. Ya, tempat camping. Nanti ada rombongan camping datang terus pergi udah gitu kelar kan. Gitu kan. Pergi ganti peradaban lagi. Nah, gitu. Seperti itulah. Mungkin itu juga yang semakin banyak migrasi tercetus mitos-mitos yang berbeda-beda pada masanya mungkin ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Ketika zaman Majapahit atau apa kayak gitu. Iya. Kalau tadi kan ya dari kitab Tantu Pagelaran itu kan terkait dengan itu ditulis, dipercaya katanya itu ditulis atau digubah gitu di zaman Majapahit. Pada zaman lalu ditranslate oleh peneliti Belanda di Leiden. Nah, kita kan dulu kan sempat ini ya di bawah kolonialisme Belanda kan. Nah, itu dibawa ke Leiden. Ditranslate oleh penelitinya gitu. Nah, jadi
setiap kepercayaan kan punya masing-masing cerita, Iya. ya kan? Bagaimana sejarah sebuah tempat tercipta, alam tercipta masing-masing. Ya. Seperti itulah, Mas Jack. Sangat lumayan, Mas. Rokok dulu lah. Iyalah. Kita Ngopi, habis ngopi, dari ngopi. 2 juta tahun, itu baru sangirannya. Pulau Jawanya sendiri itu 5 juta baru terbentuk. Lebih mundur lagi dong, Ren. Iya. Itu mirip tadi. Sampean kesini kan mau ngadirin manusia ya, ngomong begini kita ya. Oh, manusia, Mas ya? Iya, katanya. Katanya. Ya. Saya sih ngaku aja. Ya. Sebelumnya nyiapin apa? Siapin apa? Bangku. Bangku, meja, Iya. Apa? Kopi. kopi. Ya kan? Itu namanya apa? Panggung kan? Panggung ya. Nah, panggungnya itu dipersiapkan Sebelum orangnya sebelum datang. yang aktor-aktornya datang. Hmm. Aktor utamanya, jagoannya manusia. Figurannya siapa? Tumbuhan, kayu kan. Lalu ada hewan. Misalnya hewannya siapa? Pasti bukan kamu kan? Curut. Gitu. Nah, ada panggungnya, baru kemudian datang manusia. Itu butuh waktu. Butuh waktu ini. Ya, butuh yang namanya waktu. Tidak ada yang instan kecuali mie. Mie aja butuh proses kan. Iyalah, kalau nggak dimasak Jadinya apa? masih kayak peyek. Kalau belum jadi peyek, masih kayak tepung. Iya. Kalau belum jadi tepung, masih jadi pohon-pohon di ladang kan. Ada proses sampai jadi mie instan yang diseduh. Seperti itu pula yang terjadi evolusi itu sendiri. Iya, ada waktunya. Nggak langsung brak simsalabim gitu kan. Ada? Hah? Ada nggak? Mungkin. Nggak, di dunia ada nggak yang Nggak ada. instan? Nggak ada. Ada. Proses semua apa tuh? Prok, jadi apa? Jadi apa aja. Gimana? Sudah? Boleh. Oke, Mas. Thank you banget nih, Mas. Sama-sama. Malam yang keren menurut saya. Mudah-mudahan ya, ini dari mitos bisa diambil sambungannya ke ilmiah. Berarti dalam kita diskusi ini sebenarnya ada benang merahnya yang dari keilmuan dan mitos ini kan ya. Ada Tujuannya. Ada benang merahnya, tapi kan perjalanan ilmu sama perjalanan mitos atau legenda itu kan beda masa kan. Dan beda data juga. Kalau Beda, keilmuan itu kan ya. lebih ke data mereka kan. Data ya. Kalau mitos kan lebih ke cerita-cerita wejangan atau apa kayak gitu. Betul. Oke, Mas. Kalau begitu. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Gimana? Etapa kedua apaan tuh? Tadi udah disebut Gunung Padang sama dia. Iya, lihat responnya nanti. Nanti seluk-beluk Gunung Padang gitu aja nanti. Yang keduanya. Ini kan baru peradaban awal Pulau Jawa gitu kan. Peradaban paling awal Pulau Jawa. Tadi lu nggak nanya bentuknya apa peradabannya si Homo erectus. Nggak apa-apa sih. Nah,